Halo teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar ya? Yang pasti saya selalu dan tetap semangat ya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kita semua bagaimana caranya membuat Zoom kita yang hanya satu akun dan juga satu laptop, satu device ya. Dan ternyata dalam waktu yang sama atau hari yang sama kita memiliki kegiatan lain ya. Mungkin ada webinar, ada kelas, dan webinarnya mungkin ada 3, 4, dan kelas kita juga ada. Jadi kita harus mengajar. Nah, bagaimana caranya nih supaya satu akun Zoom ini kita bisa membuatnya jadi banyak, dan juga dalam satu laptop atau PC, sehingga ketika kita melakukan webinar ataupun ketika kita mengikuti kegiatannya atau ketika kita mengajar, kita bisa melakukannya dalam waktu yang bersamaan hanya menggunakan satu akun Zoom saja. Kita bisa sebagai partisipan, bisa juga sebagai host, bisa juga sebagai peserta gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Kita langsung saja, ini sangat memudahkan kita. Silakan masuk saja ke Zoom-nya, ke aplikasi Zoom-nya, lalu silakan diklik di sini, klik kanan, lalu properties, lalu silakan yang target location-nya ini silakan di copy saja, di copy ya, di copy, lalu silakan di sini ya, di yang ini kita tutup saja, lalu di tap here to source. Nah, di sini silakan klik saja, lalu silakan cari yang namanya run ya. Nah, ini run. Lalu yang tadi yang kita copy silakan paste di sini ya, paste di sini. Silakan paste di sini. Yang tadi kita copy ya, silakan paste di sini. Oke. Lalu kalau sudah tinggal oke saja. Ya. Nah, yang ini kita sudah bisa membuat Zoom meeting gitu ya. Jadi kita bisa join atau kita bisa membuat meeting baru ya. Ini kita sudah dapat satu nih ya, kita sudah dapat satu. Lalu selanjutnya kita akan buat lagi seperti ini ya, dengan cara run lagi ya, run. Lalu yang tadi juga yang kita copy silakan di paste saja di sini. Lalu yang ini kita ganti nama ya, kita ganti nama yang Zoom yang terakhir ya. Ini kan huruf besar nih, huruf besar, lalu kita ganti nih jadi huruf kecil saja ya. Kalau misalkan di tempat teman-teman di sana huruf kecil silakan diganti dengan huruf besar. Nah, di tempat saya ini huruf besar, jadi saya gantikan dengan huruf kecil, jadi Z-nya jadi huruf kecil. Kalau sudah tinggal oke saja ya. Oke. Nah, sekarang sudah dapat dua nih kita ya, sudah dapat dua Zoom ya. Ini kita bisa atur sesuai kebutuhan saja di mana ya. Kemudian kita buat lagi kalau misalkan memang kita banyak kegiatan ya. Caranya kayak tadi lagi ya, kayak tadi silakan diklik run, lalu yang tadi juga paste di sini, lalu kita ganti nama lagi nih ya, ganti nama. Nah, yang ini kan tadi Zoom-nya yang nama Zoom di bagian akhir ini yang sudah garis miring ini. Nah, ini huruf besar, yang ini tadi huruf kecil. Nah, sekarang saya gantinya yang Zoom O-nya jadi huruf besar ya. Ini yang caranya teman-teman tinggal mengganti nama yang paling belakangnya saja sehingga tidak sama gitu ya. Nah, saya ganti dengan huruf besar di sini. Jadi Z-nya huruf besar, O-nya huruf besar, lalu O-nya lagi huruf kecil. Kalau sudah tinggal oke saja. Nah,
Di sini juga sudah dapat 3 zoom ya, 3 zoom kita ya di sini. Jadi kita bisa join di kegiatan lain, yang ini juga kita bisa join di kegiatan lain lagi, yang ini juga kita bisa buat meeting mungkin ya, kita jadi host di sini gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti itu. Kalau masih dibutuhkan lagi, misalkan 4, tinggal kita buat lagi run ya, run. Nah sekarang ganti lagi nih ya, ganti misalkan O-nya jadi huruf besar semua ya, misalnya O-nya ya. Asalkan jangan sama saja teman-teman dengan yang tadi ya, O-nya harus huruf besar. Tinggal oke gitu ya. Kalau sudah oke, nah kita sudah dapat 4 zoom di sini ya, yang berbeda. Padahal saya hanya menggunakan akun Zoom saya hanya 1, tetapi saya bisa buat banyak nih, seperti ini ya. Saya bisa buat banyak sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang berbeda di satu akun Zoom dan juga satu laptop gitu ya. Jadi satu layar laptop kita bisa meeting 4 kegiatan gitu ya. Nah di sini kita bisa join atau kita bisa buat meeting seperti itu ya. Jadi sangat memudahkan kita teman-teman ya. Jadi seperti biasa teman-teman yang sudah menggunakan Zoom, tinggal sign in saja kalau mau buat meeting, atau mau join saja gitu ya, kalau mau join ke kegiatan webinarnya atau ke kelas di kelasnya seperti itu. Jadi silakan dicoba teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentarnya. Terima kasih untuk tutorial yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bapak Ibu dan teman-temanku semua yang belum subscribe, jadi silakan Bapak Ibu lihat, kalau misalkan masih merah seperti ini di channelnya, berarti Bapak Ibu tinggal klik saja yang merah ini, lalu yang tanda loncengnya diklik juga, lalu all atau untuk semua ya. Saya tunggu Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan supaya kita tetap terhubung dan Bapak Ibu bisa mendapatkan video yang terbaru dari saya tiap hari. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan subscribe-nya, sehingga saya bisa membagikan tutorial-tutorial yang baru buat kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang.